Kalau itu sih bukan stroke sebenarnya ya. Jadi kalau si ramsehan itu dia ada radang di saraf perifer. Jadi kan sebenarnya sih kalau main handphonenya saya agak sanksi kalau itu berpengaruh. Cuman pada saat buang air besar kan kita ngeden ya. Kalau ngeden itu kan bikin tekanan di perutnya meningkat ya. Termasuk dia bisa meningkatkan tekanan di dalam otak. Oke, halo Dokter Eni. Ya, mampir juga nih Dokter Eni ke podcast kita nih, Dok. Ya, akhirnya ya. Ya, jadi ini podcast Lira Medica, Dok. Jadi di sini biasanya kita sharing mengenai update ilmu-ilmu kedokteran, Dok. Gitu. Baru sempet nih Dokter Eni nih mampir ke podcast kita. Jadi Dokter ini adalah salah satu dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Lira Medica ya, Dok ya. Jadi selain dokter saraf, sibukannya apa nih, Dok? Sibukannya? Iya, selain jadi dokter, Dok, kan mungkin biasanya kan dokter itu di belakangnya suka ada hobi atau kesibukan lain nih, Dok? Enggak sih, saya nggak sibuk banget. Biasalah, layaknya orang-orang pada umumnya. Kalau kesibukan cuma dokter aja nih kebetulan. Terus paling kalau hobi ya biasa jalan-jalan, traveling, terus traveling, snorkeling, gitu, atau kadang naik gunung, tergantung sih, tergantung cuaca sebenarnya. Kemana nih, Dok? Pernah snorkeling atau naik gunung yang terjauh? Yang terjauh itu kalau snorkeling di Halmahera ya. Waktu itu PTT di sana. Jadi waktu itu pernah snorkeling di daerah Halmahera Selatan, terus pernah nyebrang juga sampai ke Halmahera Utara. Pernah diving di sana juga gitu. Oke, cukup jauh juga nih, Dok ya. Yang terjauh sih itu kayaknya dari ya. Jadi selain dokter, jadi hobinya traveling nih Dokter Eni. Dok, ini kita podcast ini kita dedikasikan untuk memperingati Hari Stroke Dunia nih, Dok ya. Jadi seberapa penting nih, Dok, pengetahuan ataupun pembahasan mengenai stroke ini nih, Dok, menurut Dokter Eni sendiri, Dok? Jadi sebenarnya kan kalau stroke itu kita ketahui dia salah satu penyebab utama kematian di dunia. Oh gitu, Dok? Ya, dia termasuk top 5 penyebab kematian di dunia. Oh, top 5, Dok? Ya, nah selain itu, selain penyebab kematian, ternyata stroke ini juga menimbulkan disabilitas. Jadi, disabilitas berarti motoriknya terganggu? Entah motorik, entah gangguan bahasa, atau misalnya gangguan ingatan, macam-macam sih sebenarnya yang bisa ditimbulin dari si stroke ini, tergantung dari lokasi yang terkena ya. Gitu. Terus ya itu disabilitasnya itu kadang membuat si keluarganya jadi terbebani oleh si pasien ini kalau misalnya sampai tidak bisa gak mandiri lah, Dok ya. Iya, betul. Harus bergantung banget sama keluarga. Kualitas hidup menurun, gitu, Dok, yang lebih tepatnya seperti itu. Jadi sangat penting banget, Dok. Berarti kita perlu mengetahui bagaimana stroke ini dan bagaimana nanti mungkin ada preventif dan sebagainya nih, Dok. Nah, yang mau kita bahas kali ini itu lebih spesifik lagi, Dok. Stroke di usia muda. Nah, stroke di usia muda aku masih bingung nih, Dok, yang disebut muda atau stroke usia lanjut atau stroke pada umumnya itu perbedaannya seperti apa, Dok? Perbedaan antara stroke usia muda dengan usia lanjut ya, sebenarnya kalau usia muda kan kita tahu ya dia termasuk salah satu usia yang produktif. Seharusnya di usia-usia seperti itu dia menjadi tulang punggung keluarga ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan stroke usia lanjut gitu. Dan bedanya ada beberapa faktor resiko yang sama, ada beberapa yang berbeda yang ternyata itu bisa menimbulkan kejadian stroke meskipun pada pasien ini misalnya tidak ada penyakit penyerta seperti pada usia lanjut gitu. Oke, biasanya tidak diikuti dengan penyakit penyerta kalau yang usia muda, atau bisa juga? Bisa juga. Jadi dia bisa diikuti dengan penyakit penyerta plus kondisi-kondisi khusus pada usia muda. Oke, gitu. Dok. Banyak, Dok, yang usia muda stroke? Lumayan ya. Oh, banyak. Lumayan lah, Dok, ya. Ya 15% ada juga. Ya nggak banyak-banyak banget, tapi ketika itu menyerang usia muda kan benar-benar terbebani ya untuk keluarganya ya.
betul. Pasti produktif, terus kena stroke. Aduh. Oke, dok. Nah, usia muda itu usia berapa dok? Range-nya ya, biar kita juga sama-sama. Oh, ini usia muda ini. Kalau misalnya kita pakai data sih yang kita kategorikan sebagai usia muda ya kira-kira rentang usia masuk kan usia kan kalau anak kan kurang dari 18 tahun. Oke, ya betul. Kalau usia muda tuh ya mulai dari 18 tahun ke atas sampai dengan sekitar yang 45 tahun lah. 45 tahun. Ya kalau kerja itu lagi karirnya lagi naik-naiknya nih dok, lagi top nih dok. Ya. Dampaknya pasti ini banget ya dok ya. Nah dok tadi kan kita bahas faktor resiko dok. Faktor resiko orang stroke itu apa nih dok? Dari mulai yang terbanyak atau misalkan mayoritasnya seperti apa dok? Jadi kalau yang paling sering sih yang bisa bikin stroke entah pada usia muda ataupun usia tua, yang pertama hipertensi. Darah tinggi dok. Darah tinggi dia merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya stroke. Yang kedua merokok. Oh merokok, ya. Kok bisa dok? Bisa, karena kalau misalnya merokok itu dia bisa kalau dilakukannya dalam jangka waktu yang lama ya, bisa bikin plak-plak di pembuluh darah. Plak itu kayak apa ya? Kayak karatan lah istilahnya. Karatan jadi nyumbat gitu dok ya? Ya, kalau misalnya dia karatannya terus-menerus, ya makin lama pembuluh darahnya bisa tersumbat. Dan juga kondisi pembuluh darahnya juga tidak selentur dengan pasien-pasien yang tidak merokok. Gitu. Hipertensi, terus merokok, terus faktor resiko lain yang tersering sakit gula atau diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus. Terus yang berikutnya kolesterol tinggi, dislipidemi. Dislipidemi itu biasanya terjadi ya. Pasien obesitas kebanyakan sih dislipidemi, tapi kadang nggak obesitas pun dia bisa bikin dislipidemi gitu. Jadi belum tentu nih ada orang yang kurus, nggak ngejamin dia kadar kolesterolnya normal, nggak tentu juga. Makanan ya dok kayaknya. Nah ya jadi bergantung banget sama si lifestyle ya. Semua itu kan ada diabetes mellitus, terus dislipidemi gitu. Itu faktor-faktor terseringnya ya. Faktor lainnya misalnya kurang tidur, kadang kurang tidur juga kurang istirahat juga itu bisa bikin stroke. Kurang tidur. Jadi tidur yang disebut nggak kurang itu berapa jam, Dok? Iya, minimal 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Idealnya 6 sampai 8. Begadang tuh bahaya loh, begadang. Iya, begadang bahaya. Iya. Istirahat harus yang cukup. Terus olahraga juga yang cukup. Olahraga yang cukup. Karena kalau olahraga cukup kan ibaratnya kita kondisikan badan kita sehat ya. Iya, betul. Kita kondisikan bugar lah ya, Dok. Iya, bugar seperti itu. Nah, itu faktor resiko yang sering terjadi baik pada usia lanjut ataupun usia muda gitu. Jadi jangan anggap nih meskipun usia kita masih muda, misalnya usia 30-an bisa bebas lah gitu, Dok. Iya, belum tentu kita nggak ada darah tinggi, belum tentu kita nggak ada gula darah yang tinggi gitu. Jadi baiknya sih memang sejak usia muda ya kita harus screening juga baiknya dan jaga pola hidup yang sehat gitu. Ada faktor risiko khusus nggak, Dok, yang tadi dokter sempat sampaikan kalau usia muda itu biasanya ada faktor risiko khusus? Ada juga ya, jadi pada pasien-pasien usia muda biasanya nih faktor risiko khusus misalnya terjadinya stroke kalau ada kelainan di pembuluh darah. Ya, kelainan pembuluh darah. Misalnya kan stroke ada dua ya. Betul. Kita tahu ya, ada stroke yang sumbatan, ada stroke yang perdarahan. Kalau misalnya terjadi kelainan bentuk pembuluh darah, misalnya ada aneurisma. Jadi aneurisma itu pembuluh darahnya kalau kita ibaratkan sedotan, dia kan harusnya bagus tuh kayak sedotan. Ya lurus gitu ya. Betul. Kayak pipa. Nah kalau misalnya pada aneurisma dia sedotannya itu bisa agak kayak ada balonnya. Gitu. Ada balonnya. Gampang pecah dong, Dok, kalau itu. Gampang pecah. Jadi dia dindingnya lebih tipis, lebih rapuh, gampang banget pecah gitu. Nah itu salah satu kondisi khusus ya. Atau misalnya ada kondisi kelainan pembuluh darah lainnya AVM atau malformasi arteri dan vena. Jadi bentuknya itu kayak cacing grumbel gitu. Nah itu juga rapuh sebenarnya. Jadi dia bukan kayak balon tapi kayak cacing grumbel gitu. Nah itu terus ada sebenarnya selain si kelainan pembuluh darah ada lagi sih kayak misalnya pasien ada penyakit jantung. Dari kecil dia ada penyakit jantung bawaan. Ya misalnya ada penyakit di kelainan di katupnya atau misalnya dia ada bolong nih antara ruang-ruang antar jantung. Salah satunya misalnya ada paten foramen ovale. Jadi seharusnya
pada perkembangan dia akan menutup, tapi ternyata itu masih terbuka. Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor resiko stroke pada usia muda. Oke, karena jantungnya mompanya nggak normal, dok? Karena ada bocor. Bocor. Ya, jadi darah balik iya. lagi, terus dia bisa bikin emboli blub ke atas, ke otak. Nyumbat Biasanya. Dia jenisnya biasanya stroke yang sumbatan kalau ada gangguan di jantung, gitu. Atau ada juga pasien dengan kelainan pembuluh darah, ya, kelainan koagulasi misalnya, atau pada pasien-pasien autoimun juga dia kadang kondisi darahnya itu lebih kental daripada pasien-pasien yang tidak autoimun biasanya ya. Nggak semuanya sih, tapi ada yang seperti itu. Atau misalnya pasien-pasien infeksi, misalnya pasien HIV itu juga bisa bikin stroke, bisa bikin radang lah istilahnya di pembuluh darahnya, dan itu kadang manifestasinya sebagai stroke gitu. Oke, tadi faktor khusus sama faktor yang biasa nih dok. Ya. Kebanyakan usia muda di mana nih dok? Di yang faktor khusus kah yang tadi atau macam-macam? Yang macam-macam. Macam-macam. Bisa ketemu macam-macam. Lifestyle ya dok ya? Ya, lifestyle. Setidaknya kan kalau faktor yang umum kan kita bisa cegah ya kalau lifestyle itu. Kalau misalnya faktor yang kayak khusus kayak kelainan pembuluh darah kan kita udah nggak bisa. Ya emang dari sononya begitu gitu. Agak susah untuk mencegah, paling ya kita jaga supaya misalnya ada aneurisma nih supaya nggak pecah, gimana nih tata laksananya. Oh, nanti ada ya dok ya, nanti ada. Ya, gitu, paling itu. Oke dok, yang tadi misalkan kayak lifestyle ini dok ya, itu bagaimana sih dok kita biar bisa mencegah sedini mungkin dok terkait lifestyle itu di dok? Ya. Sebenarnya sih yang direkomendasikan WHO yang pertama olahraga ya, minimal 150 menit per minggu, itu untuk yang intensitasnya ringan sampai sedang ya. Terserah mau apa jenis olahraganya, kalau ringan sampai sedang bisa lari terus atau mau berenang atau mau sepedaan gitu. Jadi boleh aktivitas fisik seperti itu dan tidak harus dilakukan di satu hari, jadi bisa kita pecah-pecah. Misalnya itu kan 150 menit tuh kita kerjain 5 kali seminggu sebanyak 30 menit, nah itu juga boleh gitu. Iya, itu salah satu lifestyle yang exercise ya. Terus lifestyle yang lain ya, jangan konsumsi minuman yang terlalu banyak mengandung gula, boba-boba. Ya, sekarang promo itu semua. Promo-promo dok di di pemesanan online itu ya itu. Ya, baiknya mungkin ya kalau emang pengen kayak gitu ya pesannya yang less sugar. Less sugar. Ya, karena kan itu manis banget ya kalau misalnya yang kadar gulanya yang standar biasanya sih manis banget. Kalau gula ini dok, gula yang stevia kayak gitu-gitu aman dok? Nah, kalau dari terakhir sih kalau rekomendasinya sih gula yang sachet kayak gitu, yang gula jagung ya maksudnya ya. Gula jagung. Itu sih tidak direkomendasikan lagi sebenarnya. Takutnya efek jangka panjang dari si kontennya itu bisa berbahaya nantinya gitu. Oke, ilmu juga nih dok. Soalnya sejauh ini sering lihat di sosial media tuh banyak banget itu promosi-promosi ataupun iklan-iklan mengenai penggunaan gula dari jagung dok. Baru kok ini, belum terlalu lama. Jadi dari rekomendasinya memang baru diganti. Jadi antara pasien yang mengkonsumsi gula jagung dengan yang membatasi kadar gula, tapi masih pakai gula tebu biasa, sebenarnya nggak terlalu signifikan penurunan kadar gula darahnya gitu. Nah, tapi yang dikhawatirkan efek dari si bahan-bahan kimia pembuat gula jagung ini untuk kedepannya, jangka kedepannya gitu. Baru ini kok belum terlalu lama ini. Oke dok, berarti nggak direkomendasikan ya dok ya saat ini sih saat ini tidak. Dok, tadi yang faktor resiko khusus itu seperti malformasi dan sebagainya itu bisa diturunkan atau enggak dok? Ada faktor generatif nggak dok gitu ke depannya? Sebenarnya kalau faktor resiko salah satu yang genetik juga ada. Genetik gitu. Tapi nggak mesti, misalnya nggak mesti si pasien A punya kelainan pembuluh darah terus anaknya pasti itu enggak juga sih. Oh enggak juga, enggak. Tapi memang yang lagi dikembangkan di penelitian, lagi dilihat nih gennya. Kan sekarang kan eranya udah canggih ya. Betul dok. Dilihat nih gennya, kira-kira si X ini punya stroke, ada gen apa sih yang kira-kira bisa membawa nih berikutnya gitu. Tapi ya masih dalam penelitian dan kayaknya di sini masih belum terlalu banyak dikerjakan gitu.
Oke dok. Nah ini dok, ini kan dokter tadi sempat sampaikan cukup banyak banget nih dok stroke di usia muda. Yang mungkin kan kalau misalkan sahabat Lira sama kita nih dok yang awam ini selalu gampang itu kalau public figure atau siapa nih dok. Pernah ini nggak dok, public figure di Indonesia atau di luar yang stroke di usia muda gitu dok? Siapa ya? Kalau saya nggak salah sih ya, kalau nggak salah si Deddy Corbuzier itu juga pernah kena stroke betul, gitu. Betul. Tapi dia memang gejalanya nggak terlalu berat ya, jadi bisa pulih sempurna. Jadi pada stroke itu kadang ada istilah transient ischemic attack atau serangan iskemik itu sumbatan ya sesaat gitu. Jadi mungkin dia bisa pulih sempurna. Gitu. Saat itu memang ada keluhan, ada defisit neurologis lah istilahnya. Gitu. Padahal kalau kita lihat kan dia orangnya suka olahraga banget ya. Betul dok. Healthy lifestyle ya dok ya. Ya, atau yang pernah saya dengar itu si istrinya Justin Bieber juga pernah kena stroke juga gitu. Iya dok ya. Ya itu juga apa namanya? Berarti banyak faktor-faktor lain nih dok ya. Tadi kan olahraga, psikologi semuanya. Ada faktor-faktor lainnya itu yang harus kita kendalikan ya dok ya. Salah satunya mungkin hipertensi ya dok ya. Jadi sebenarnya kadang meskipun kita udah sering olahraga nih, kan kadang anak-anak muda rajin nih olahraga. Jangan terlalu pede juga kalau semuanya itu bagus gitu. Tetap kita harus screening tensi, periksa kadar gula darah, periksa kadar kolesterol gitu. Kadang misalnya kita udah olahraga tapi makannya nggak kita jaga nih, tetap makan makanan yang berlemak, minum-minuman yang manis-manis ya, tetap aja itu akan muncul faktor resiko di tubuh kita. Oke. Dok, ini kita kan misalkan udah aware terhadap stroke, apalagi anak-anak muda nih udah aware. Itu biasanya timbul gejala nggak dulu dok? Atau stroke tuh kayak tiba-tiba jatuh, tiba-tiba defisit neurologis. Apakah ada gejala-gejala nggak dok yang jadi alarm gitu? Kalau misalkan seseorang itu, wah ini resiko stroke nih gitu. Kalau misalnya sebenarnya sih stroke itu dia kalau defisit neurologisnya ya, kelainan sarafnya itu terjadinya mendadak. Kelainan bukan gejala kelainan sarafnya terjadinya mendadak, tapi sebenarnya di balik itu semua perjalanannya panjang. Ya kayak misalnya dia si plak-plak atau si karatan di pembuluh darah kan nggak mesti terjadi sehari langsung ada ya gitu. Atau misalnya nih kayak ada pasien yang ada kelainan di pembuluh darah seperti ada aneurisma atau ada AVM, kadang dia ada keluhan sakit kepala sebelumnya, atau misalnya ada pasien yang biasanya dengan AVM itu kelainan pembuluh darah vena arteri itu dia ada keluhan kejang sebelumnya gitu. Oh, jadi bisa disertai dengan gejala kejang, sakit kepala gitu dok ya? Bisa. Gitu. Yang paling ketara berarti yang paling terlihat itu sakit kepala ya dok? Sering sakit kepala ya, tapi ya harus kita kaji lagi ya, emang sakit kepalanya ini memang jenis yang karena kelainan di pembuluh darah atau enggak kan beda-beda macam-macam. Ya pasti intinya kalau misalkan udah mulai sering nih intensitas sakit kepalanya agak sering ya, sebaiknya mungkin mulai diperiksa gitu dok ya, mulai dilakukan pemeriksaan karena itu bisa jadi alarm mungkin ya dok ya bagi apa orang-orang yang memiliki faktor risiko stroke tadi ya dok ya. Terus tadi ngomongin Justin Bieber pernah ngalamin stroke yang setengah gitu dong, yang itu kalau itu sih bukan stroke sebenarnya ya. Jadi kalau si Ramsehan itu dia ada radang di saraf perifer. Jadi kan kalau saraf pusat itu dia batasnya antara otak, pokoknya di dalam otaknya itu. Kalau saraf perifer itu kalau dia udah keluar dari si batang otak gitu. Jadi dia kelainannya dia ada di saraf perifernya. Itu bukan stroke gitu. Penyebabnya sih biasanya dia virus ya, si Ramsehan itu. Terus kalau solusinya ya biasanya kalau dia cepat datang dikasih obat radang untuk meredakan radang di sarafnya. Terus kalau penyebabnya virus ya dikasih antivirus. Terus selain itu fisioterapi, exercise gitu. Berarti itu virus ya dok? Biasanya paling sempit. Jadi virus, kayak kadang ada kondisi-kondisi yang menyerupai stroke. Misalnya kayak selain si Ramsehan itu ada Bell's palsy. Bell's palsy ya, Bell's palsy. Bell's palsy itu juga gejalanya mencong dia. Iya, mencong. Mencong, terus matanya nggak bisa nutup. Nah kadang orang suka rancu nih, ini saya stroke atau bukan gitu. Kalau ragu sih baiknya ke dokter ya, segera dikonfirmasi gitu. Karena memang gejalanya beda dan lokasi terkenanya beda. Kalau stroke itu kan lokasi terkenanya di otaknya ya, karena gangguan di pembuluh darah otak. Kalau si Bell's palsy itu kan dia radang di saraf perifer, saraf wajah yang di luar-luar yang udah keluar dari otak.
Oke dok, kalau misalkan dokter kan pasti sudah sangat sering ya dok menangani pasien-pasien dengan stroke. Itu penanganannya itu dok dari mulai ada keluhan sampai kayak datang tuh udah berarti udah lumpuh ya dok, dalam arti motoriknya udah gak gerak segala macam, itu penanganannya seperti apa dok gitu? Penanganannya tergantung pada seberapa cepat si pasien itu datang ke rumah sakit. Oh, jadi ada waktunya dok? Ada waktunya sebenarnya. Oh. Gitu. Kalau misalnya pasiennya datang onset kurang dari 4,5 jam, kita harus kan pertama kita konfirmasi dulu nih, ini jenis stroke-nya yang mana? Stroke ada 2, sumbatan atau perdarahan. Kalau jenisnya yang sumbatan, kita bisa kasih obat pengencer darah yang dimasukin lewat infusan. Gitu. Kalau dia masuk golden period, kira-kira kurang dari 4,5 jam lah. 4,5 jam itu dari dia mulai timbul keluhan? Iya, dari mulai timbul keluhan. Okay. Nah, kadang yang jadi masalah kalau misalnya dia keluhannya terjadi begitu bangun tidur. Kan kita nggak tahu pasti sebenarnya dia kena serangan itu kapan. Betul. Ya. Kadang itu kita harus konfirmasi, kita butuh pemeriksaan penunjang, misalnya CT perfusi atau MR perfusi. Jadi dilihat nih daerah otak yang masih ada, yang masih bisa diselamatkan, masih ada atau enggak, dan memungkinkan kita untuk ngasih obat pengencer darah lewat infusan atau enggak gitu. Jadi nanti ada kriterianya. Meskipun dia onsetnya lebih dari 4,5 jam, tapi dari kriteria si CT scan yang perfusi itu atau MR perfusi memungkinkan untuk dikasih, bisa aja dikasih gitu. Kalau yang tempatnya canggih ya, kalau ada betul. Alat-alatnya dok ya. Kalau Lira mah insya Allah lah canggih. Iya. iklan dikit. Iya. Terus ini nih dok, itu kalau kita bisa golden periodnya kena, itu hasilnya bisa maksimal nggak dok? Hasilnya normal lagi gitu dok. Jadi sebenarnya gejala sisa stroke itu bergantung sama kelainan pembuluh darah yang terkena. Betul. Ya, jadi apakah dia yang terkena itu adalah pembuluh darah besar atau pembuluh darah kecil? Kalau misalnya yang pembuluh darah besar, biasanya selain pemberian obat pengencer darah lewat infusan, ada tahap selanjutnya. Jadi kita konfirmasi memang ada sumbatannya itu di sebelah mana, dan biasanya sih kalau memang terbukti ada sumbatan nih, misalnya di daerah arteri cerebri median nih, salah satu arteri besar, salah satu pembuluh darah besar di otak, itu biasanya harus dikeluarin si sumbatan itu. Nah, itu tindakan itu namanya trombektomi. Bisa dicabut, dok, diambil. Bisa bisa ditarik ya. Ditarik ya, dok. Sama orang yang memang sudah punya keahlian khusus ya, gitu. Betul. Jadi bisa ditarik, tapi ya nggak harus ada kriterianya yang pasti. Betul. Gitu. Biasanya sih dikerjakan onset kurang dari 24 jam. Terus nanti juga ya dilihat kira-kira kondisinya masih memungkinkan untuk dikerjakan itu atau enggak. Oke, berarti benar-benar kita bermain dengan waktu ya dok ya? Iya, benar banget, bermain dengan waktu. Betul, jadi kalau misalkan memang udah ada gejala, sebaiknya langsung aja bawa ke rumah sakit, gitu ya dok ya? Jangan nunggu dulu deh, nunggu baikan. Itu benar-benar main sama waktu ya dok. Nah, itu kalau misalkan yang berserangan dok, kalau yang datang dengan kondisi sudah defisit motorik gitu dok, udah nggak bisa jalan atau di sebelah, itu penanganannya seperti apa dok? Penanganannya kalau misalnya dia tidak termasuk kandidat trombolisis ataupun trombektomi, berarti kita pertama kita stabilisasi tanda vital. Ya, misalnya kita lihat dulu nih dia sumbatan atau perdarahan. Kalau misalnya dia stroke-nya perdarahan, kan dia nggak ikutan di alur golden period yang dikasih ini ya. Kita lihat perdarahannya sebesar apa, butuh dievakuasi atau dikeluarin atau enggak. Kalau butuh dikeluarin, misalnya dia ada peningkatan tekanan di otak yang sangat tinggi, butuh dikeluarin, ya mau nggak mau harus dikonsulin ke dokter bedah saraf, harus dioperasi gitu. Karena kalau misalnya darahnya nggak dikeluarin, tekanan di dalam otaknya semakin tinggi, bisa menekan pusat kesadaran, pusat nafas, pasiennya bisa nggak sadar, bisa nggak nafas, bisa berhenti jantungnya gitu. Itu penanganannya. Terus kalau misalnya dia pasien-pasien yang stroke sumbatan, ya kalau udah nggak golden period, biasanya kita kasih pencegahan untuk serangan stroke berikutnya, sambil kita explore faktor resikonya di ruang rawat inap. Jadi kenapa ini pasien kok bisa sampai kena stroke? Gitu. Jadi misalnya kita periksain kolesterolnya lah, terus kita konsulin ke bagian jantung, direkam dulu jantungnya, apakah ada kelainan irama jantung atau enggak gitu. Karena kalau ada kelainan irama jantung kan itu termasuk salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Terus biasanya
idealnya lagi diperiksa pembuluh darah di karotis, pembuluh darah di leher, sama pembuluh darah di otak. Itu namanya TCD ya, dilihat ada plak atau enggak. Terus kalau misalnya ada plak atau karat, itu karatannya seberapa persen menyumbat, perlu nantinya ditata laksana atau enggak gitu. Berarti banyak dokter yang ngerawat ya dok ya? Rawat bersama ya dok? Iya, terus nanti kalau misalnya tanda vital atau tensi itu udah stabil, biasanya kita konsulkan ke dokter fisioterapi, kita join sama dokter rehab medik untuk di fisioterapi pasiennya. Oke. Terus kalau ada faktor resiko misalnya gula darah tinggi, ya mau nggak mau kita harus kerjasama juga dengan bagian penyakit dalam untuk mengontrol si kadar gula darahnya. Gitu. Gotong royong jadinya dok ya? Gotong royong, semua ikutan gitu. Semuanya ikutan. Dok, itu kalau yang udah udah ya tangannya dia udah nggak bisa gerak segala macem, itu kemungkinan bisa ini nggak dok? Bisa balik sempurna lagi atau enggak setidaknya ada perbaikan gitu dok? Sebenarnya lagi-lagi tergantung pembuluh darah yang kena ya. Kalau misalnya ditanya perbaikan bisa atau enggak, biasanya sih dalam jangka waktu ya kurang dari 6 bulan kebanyakan dari pasien kita lihat akan ada perbaikan. Tapi seberapa maksimal perbaikannya, misalnya dia apakah bisa full recovery atau misalnya cuma perbaikan 10% atau 20%, tergantung dari itu lagi-lagi pembuluh darah yang kena sebelah mana. Kalau pembuluh darah utama di awal udah kena pembuluh darah utama, udah susah sejujurnya, paling perbaikannya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau pembuluh darah yang kenanya di pinggir-pinggir tuh biasanya sih bisa ya 80% bisa, semoga ya gitu, 80-90% bisa. Berarti butuh survive ya dok ya, butuh benar-benar berjuang ya, gitu kan. Gitu. Betul dok. Dok, ini kalau untuk rehabilitasinya sendiri nih dok, itu biasanya dilakukan di fisioterapi dok. Itu ada ini nggak dok, kayak misalkan fasilitas ataupun layanan yang memang bisa mempercepat pemulihan ataupun rehabilitasi dari pasien-pasien stroke ini dok, yang tadi ya udah defisit motorik ya dok ya? Sebenarnya sih macam-macam ya. Pertama, selain si fasilitas atau alat-alat yang canggih, kita juga butuh dukungan dari keluarga. Gitu. Jadi kalau misalnya keluarganya ngedukung, nge-support si pasiennya, otomatis kan pasiennya jadi semangat, bisa untuk latihan gitu. Terus alat-alat untuk fisioterapi dibutuhkan. Terus ada juga salah satu pilihannya misalnya TMS gitu. Jadi dia transmagnetic stimulation. Jadi dia bisa aktivasi si sel-sel di dalam otaknya. Setelah itu dilakukan setelah di TMS di fisioterapi juga. TMS itu alatnya kayak gimana dok? TMS itu alatnya apa ya? Gambarnya tuh apa ya? Kayak kupu-kupu, bukan kupu-kupu sih. kayak magnet gitu. Oh, dia disimpan di kepala? Dia dideketin. Oh, dideketin. Oh, jadi dia nggak nempel? Dia biasanya sih dipasang kayak penutup kepala kayak yang buat renang. Kalau misalnya renang kan ada topi renang. Iya, betul, nah, itu ada topi renang, terus ditentuin titik-titiknya. Oh, ini titik yang kena sumbatannya ini, terus yang di stimulasi di sini nanti akan diberikan dosis-dosis tertentu. Oh, dirangsang terus gitu dok? Habis dirangsang supaya hasilnya maksimal setelah di TMS di fisioterapi gitu. Oh, efektif ya dok pasti untuk yang TMS? Iya, lumayan efektif untuk TMS. Oke dok, ini stroke itu kan selain kondisi fisik, itu kan pasti menyisakan dampak psikologis ya dok. Iya, betul sekali. Biasanya kalau yang dokter temui ini dok, pasien-pasien stroke itu dampak psikologisnya seperti apa dok? Ya, biasanya ini terutama terjadi pada ya pasien-pasien usia muda atau pasien-pasien yang biasanya aktif ya, misalnya dia pekerja atau bos-bos nih misalnya bisa mimpin lah, terus tiba-tiba dia ada kelumpuhan kan, sedih banget dia nggak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Biasanya sih kalau memang membutuhkan obat antidepresan untuk mencegah depresi, biasanya saya kasih. Gitu ya. Dikasih tapi nggak untuk jangka waktu yang lama, ya tergantung dari keluhannya dia, karena depresi itu juga salah satu penyulit untuk gangguan kelainan motoriknya misalnya atau kelainan pada stroke-nya itu pulih kembali gitu. Jadi berpengaruh dok terhadap recovery-nya. Iya, jadi diusahakan pasien ini tidak depresi gitu. Ya, makanya butuh dukungan keluarga, dan kalau butuh obat kasih obat antidepresan. Aku mau nanya lagi dok. Boleh. Ada berita viral orang buang air besar sambil mainan HP sampai lumpuh, itu gimana dok? Oh iya, saya pernah lihat juga dok.
Orang buang air besar sambil mainan HP sampai lumpuh. Gitu. Katanya buang air besar sekitar 30 menit. Itu beneran dok? Nih, ini kaum nongkrong ini dok biasanya. Kalau buang air besar pasti ya sambil scroll gitu seru. Oh iya. Biar nggak bengong banget gitu. Kelihatan tulisan apa? Tulisan yang ada di sampul kan biasanya gitu. Ini scroll. Gitu. Oh iya. Sebenarnya sih kalau main handphonenya saya agak sanksi kalau itu berpengaruh. Cuman pada saat buang air besar kan kita ngeden ya. Kalau ngeden itu kan bikin tekanan di perutnya meningkat ya. Termasuk dia bisa meningkatkan tekanan di dalam otak gitu. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah yang rapuh, yang rentan pecah, dia bisa pecah. Sebenarnya ini terjadi nggak cuma di pasien stroke, kadang pasien jantung juga seperti itu kan. Kadang mungkin suka dengar nih begitu lagi di kamar mandi ngeden terus ada jadi kena serangan jantung. Betul. Gitu. Kalau saya sih nangkepnya mungkin di toilet yang bikin dia jadi serangan stroke ya karena ngedennya itu. Kalau handphonenya sih saya ya nggak tahu ya. Kalau posisi jongkok dalam waktu lamanya itu berpengaruh juga. Posisi jongkok dalam waktu lama juga. Harusnya sih enggak ya. Terkecuali dia jongkok sambil ngeden berkali-kali. Itu nggak mungkin 30 menit itu. Udah nggak mungkin 30 menit itu. Kayaknya sih karena ngedennya itu ya, bukan karena si jongkoknya. Iya. Memang cepet banget nih kalau viral-viral nih anak muda nih. Kalau jongkok bikin lumpuh mungkin dia jangan-jangan ada HNP sebelumnya. Bisa mungkin jadi. Ada posisi yang nggak pas ya. Jadi sebenarnya ya lumpuhnya bukan gara-gara stroke ngeden, ya, bukan gara-gara ngeden juga. Mungkin emang ya nggak tahu juga ya. Itu harus dikonfirmasi dulu, diperiksa dulu. Jangan-jangan pasiennya bukan ya. Nah dok, ini kita kan tadi berbicara mengenai dampak psikologis dan sebagainya. Apakah ada nih dok pasien yang dokter tangani secara langsung itu bisa melewati kondisi stroke dan bisa kembali lagi ke lingkungan kerja ataupun ke masyarakat lagi dok dengan normal lah gitu dok. Pernah nggak dok menangani case seperti itu? Oh iya ada pernah ya. Jadi kebetulan itu terjadi di teman kita sendiri nih. Oh di sini dok, di Ramedika. Oh iya. Ya. Jadi waktu itu berapa bulan yang lalu ya kejadiannya. 4-6 bulan yang lalu ya. Jadi dia kebetulan perawat di sini ya, salah satu perawat. Jadi meskipun kita tenaga kesehatan kita tetap harus aware ya. Jadi stroke itu tidak hanya menyerang non-nakes. Iya, jadi nakes juga bisa kena. Jadi kebetulan pas lagi mau absen, teman kita ini tiba-tiba kok aneh, nggak bisa ngomong. Kok ngomongnya aneh gitu, nggak bisa ngomong. Terus mulai tangannya mulai nggak kuat, jadi kayak mulai ada kelumpuhan. Nah untungnya kan kebetulan lagi di rumah sakit, jadi langsung bisa cepet dibawa sama temennya yang ngeliat kok ini teman saya aneh ya, langsung dibawa ke IGD gitu. Alhamdulillahnya langsung bisa dibawa ke IGD gitu. Waktu itu pas lagi di IGD diperiksa, ternyata salah satu faktor risikonya hipertensi, tensinya tinggi banget. Tensinya tinggi, tapi nggak terkontrol mungkin ya dok selama ini ya? Mungkin bisa jadi seperti itu ya dok. Ya tensinya tinggi, terus kebetulan pasien ini obes juga, ya obes, terus kita periksa kolesterol, kolesterolnya tinggi juga, gitu. Nah selama di ruang perawatan ternyata tensinya bandel. Nah, kadang salah satu penyulit terjadinya recovery yaitu kalau misalnya tensinya susah untuk terkontrol atau gula darahnya susah untuk terkontrol, biasanya dia defisit neurologis atau kelainan sarafnya makin lama makin nambah. Nah, di ruang rawat itu dia makin nambah. Awalnya bisa gerak, bisa diangkat tangannya, bisa diangkat kakinya, sampai benar-benar nggak bisa digerakin sama sekali. Penurunan malah dok? Penurunan, nggak bisa digerakin sama sekali. Terus awalnya bisa ngomong sedikit sampai akhirnya nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi waktu itu kita pindahin ke ruang intensif, kita pindahin ke HCU. Waktu itu sih posisinya masih sadar ya. Kita monitor, kita kasih obat darah tinggi, terus pas saat tensi udah mulai stabil, kan kita fisioterapi nih, kita konsulin ke dokter rehab medik, dirawat bareng dokter rehab medik. Alhamdulillah pelan-pelan berangsur-angsur pulih. Ya, pulih. Yang pertama sih bisa gerak nih tangan sama kakinya. Memang belum langsung bisa jalan ya, itu kan butuh proses ya. Proses, betul loh. Proses, terus lambat laun di fisioterapi ya udah alhamdulillah bisa duduk sendiri, bisa berdiri. Betul. Terus ngomong juga udah bisa. Terus waktu itu udah stabil ya, kita pulangkan gitu. Jadi kadang
memulangkan pasien stroke itu tidak mesti harus semuanya udah normal sempurna ya. Jadi maksudnya teman-teman jangan kaget, kok ini keluarga saya masih lumpuh, belum bisa ngomong, bahkan masih pakai alat selang makan, kok udah dipulangin gitu. Jadi itu kondisi dipulangin memang sudah stabil, dan berdasarkan prediksi nggak akan nambah lagi nih kelainan-kelainan sarafnya. Ya, jadi waktu itu beliau pulang dengan kondisi masih ada kelemahan sebelah kanan, ngomong juga masih belum terlalu lancar. Masih pelo ya dok ya? Pelo dan nggak bisa ngucapin. Jadi dia cuma bisa satu kata. Ya, jadi gangguan itu namanya gangguan bahasa atau afasia. Afasia. Ya, jadi kondisinya afasia dan kelemahan yang sebelah kanan gitu. Alhamdulillah sih fisioterapi rajin beliau, memang dan semangat untuk kembali pulihnya tinggi ya, karena mungkin ada tanggungan anak, istri, dan kebetulan juga keluarga juga mendukung, support gitu. Jadi pemulihannya lumayan cepat. Sekarang udah bisa jalan lagi, terus ngomong juga udah lumayan lancar. Masih ada beberapa kata-kata yang misalnya kata-kata sulit di bidang medis, memang beliau agak nggak boleh cepet-cepet lah, bisa sih sebenarnya ngucapin, tapi harus pelan-pelan gitu. Dan alhamdulillah beliau sekarang udah balik lagi kerja seperti biasa. Berarti udah benar-benar melewati ya dok ya, nggak langsung ya dok ya, pulang itu nggak maksudnya dalam kondisi bugar lagi kayak biasanya, nggak seperti itu ya dok ya. Sebenarnya deg-degan juga sih kalau ngerawat teman sendiri ya, maksudnya ini kan teman kita sendiri ya, kan gimana ya, nggak enak ya kalau misalnya sampai nanti nggak bisa pulih ya, nggak optimal. Oke dok, itu berapa lama dok prosesnya dari ini sampai dia normal lagi, pengobatannya ataupun penanganannya kira-kira berapa lama dok? Kayaknya sih mungkin dia istirahat sekitar 3 atau 4 bulan gitu sampai akhirnya balik kerja lagi. Dan begitu masuk kerja pun juga belum langsung kerja yang berat, paling cuman kayak observasi, bantu dorong-dorong pasien gitu kan. Sebelumnya kan beliau perawat mata ya, ada berkomunikasi dengan pasien, cuman mungkin kan ya nggak bisa langsung kita terjunin ke pasien, jadi ya pelan-pelan bantu dorong-dorong seperti itu. Ya berarti sekitar 4 bulan ya dok butuh waktu buat sampai perbaikan. Sekarang persentase kembali normalnya kira-kira berapa tuh? 95% alhamdulillah. 95% ya dok, luar biasa. Alhamdulillah, itu dekat banget tuh, aduh, kenapa ini teman sendiri lagi kan susah. Jadi intinya semuanya juga bisa ini ya dok, bisa pulih, asalkan memang kitanya juga punya keinginan ya dok ya. Gitu. Jadi ya memang kalau pembuluh darah yang terkena yang mana kan kita udah, ya itu takdir lagi. Setidaknya hal-hal yang di luar takdir kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Iya, kita harus terus berusaha sampai ya, karena success story-nya ada gitu ya dok ya. Success story-nya ada yang sampai melewati posisi ataupun kondisi di mana dia lumpuh sampai ke bisa normal kembali ya dok ya. Gitu. Jadi survive lah gitu ya. Dok, mungkin ini nih dok, ada saran nih dok terakhir bagi ini kan stroke di usia muda dok, bagi kita-kita, saya masih ngerasa muda nih dok, bagi kita-kita yang masih muda ini dok, mungkin ya biar mengurangi resiko terhindar dari stroke di usia muda, karena tadi sempat disampaikan juga dampak psikologisnya juga sangat tinggi dok. Mungkin ada saran dok dari dokter. Yang paling penting sih lifestyle ya. Lifestyle makanan sama olahraga. Makanan harus dijaga, tidak manis, ya boleh manis tapi tidak terlalu manis. Yang berlemak-lemak dikurangin, jeroan juga dikurangin, goreng-gorengan juga dikurangin. Terus olahraga 150 menit per minggu dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Selain itu screening kalau menurut saya, ya ada baiknya kita tahu kondisi kesehatan kita. Ya sebenarnya sih idealnya ya di atas 45-40 lah ya. Tapi kayaknya sih kalau ngelihat tren yang sekarang usia 30-an banyak yang kena stroke, nggak ada salahnya kita screening. Screening minimal apa dok yang kita periksa? Minimal tensi itu diukur ya, terus gula darah, kolesterol, asam urat minimal gitu. Oh, standar ya dok? Standar sebenarnya. Standar ya dok. Itu kan di mana-mana juga ada kan? Ada, di apotek-apotek juga ada. Ya, jadi aware untuk men-screening ya dok ya. Dan jangan cuma screening, saya setelah screening terus tinggi ya ditata laksana, jangan cuma oh ya tinggi, oh ya udah, oh yes tinggi ya. Sama aja bohong. Ya betul. Apalagi kalau misalkan ini ya dok, keluarga mungkin ada yang faktor risiko yang sama ya dok. Itu harus benar-benar aware juga dok ya. Betul sekali. Dengan kondisi-kondisi seperti itu.
Oke dokter, ini apa dok harapannya dok di World apa ini berapa tahun berarti dok untuk peringatan Hari Stroke Dunia? Ini sih untuk tahun ini. Tahun ini ya dok ya? Untuk tahun ini ada mungkin ini dok harapannya? Harapannya kita harus lebih kuat daripada stroke. Jadi kita harus mencegah stroke dan kalau misalnya udah kejadian ya kita harus lawan si semua defisit neurologis itu. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Gitu. Dokter Eninya juga semangat nih. Jadi para sahabat Lira mungkin yang saudaranya ataupun temannya tetap harus dikasih support terus ya dok ya, dikasih support terus karena ya success story-nya ada gitu, success story-nya ada dan mungkin itu juga bisa menjadi motivasi ya dok ya untuk kesembuhan. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi dok di podcast ini. Thank you banget dokter udah hadir udah mampir juga nih di podcastnya Lira dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dok seputar saraf ya dok ya bersama Dr. Eni Nurhayati spesialis saraf di Rumah Sakit Lira Amerika. Thank you. Terima kasih. Kelira aja. Janji temu jadi lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Download aplikasinya sekarang.